Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Asaria dengan NIM 24060204 dari kelas 4 PGSD 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang saya buat ini tentang Classroom English for Primary School Teacher. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Nah, Classroom English ini adalah bahasa Inggris sederhana yang digunakan oleh guru dan juga siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, biasanya bahasa-bahasa ini tuh digunakan untuk memberikan instruksi, memberikan pujian, memberikan sapaan, dan lainnya. Nah, tujuan Classroom English yang pertama yaitu membiasakan siswa mendengar bahasa Inggris. Jadi, dengan begitu siswa tidak asing lagi mendengar bahasa Inggris yang susah untuk diucapkan karena siswa sudah terbiasa dengan kata-kata atau bahasa yang sangat sederhana. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan listening dan juga speaking siswa. Jadi di sini tuh siswa sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa Inggris tadi kan. Nah, jadi siswa tuh nggak takut lagi nih kalau diberikan instruksi atau ditanya bahasa-bahasa sederhana oleh gurunya. Jadi siswa mampu meresponnya dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu membuat pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan, di mana kata-kata sederhana tadi bisa dipraktikkan langsung secara berkelompok oleh siswa dengan seperti ada yang jadi gurunya ataupun ada yang jadi siswanya. Dengan begitu, siswa tidak mudah bosan dalam pembelajaran Inggris ini yang dianggap mungkin untuk sebagian siswa sulit dan juga takut menghadapi pembelajaran bahasa Inggris. Yang terakhir, yang keempat, yaitu membantu siswa memahami instruksi dari guru. Jadi dengan begitu siswa dapat merespon seperti tadi dan tidak takut untuk menjawab jika ada instruksi dari guru. Nah, misalkan guru memberikan instruksi seperti open your book, jadi siswa tuh bisa menjawab yes miss. Jadi siswa itu tidak takut lagi menjawab walaupun katanya sederhana, tapi siswa sudah berani mengucapkannya. Adapun prinsip-prinsip dari Classroom English ini, yang pertama yaitu menggunakan kalimat sederhana dan juga mudah dipahami. Nah, di sini tuh kalimatnya itu cukup sederhana seperti tadi open your book, biar siswa tuh lebih cepat menangkap dan juga lebih memahami. Karena dalam pembelajaran Inggris itu yang terpenting harus terbiasa dulu mendengar bahasa Inggris lalu bisa mengucapkannya sedikit demi sedikit daripada langsung diberikan kalimat-kalimat yang panjang dan lebar tetapi siswa tidak memahami maknanya. Yang kedua yaitu menggunakan kata yang jelas dan juga perlahan. Jadi sebaiknya kita itu mengulang kata dengan jelas dan juga pelan-pelan agar siswa SD itu memahami dan bisa mencontohkannya dengan jelas dan juga baik. Selanjutnya yaitu mengulang instruksi. Jadi sebaiknya untuk instruksi seperti open your book itu diucapkan berulang kali agar siswanya itu paham. Dan kebanyakan siswa SD itu suka kalau cuma sekali itu mereka tuh gak ngerti atau gak dengar gitu. Jadi kita harus mengulang katanya. Yang terakhir yaitu menggunakan ekspresi dan juga gerakan. Jadi kalau kita ada instruksi nih buat anak SD seperti open the door, itu kita harus memperagakannya open the door kayak gitu. Jadi nggak cuma bicara tapi juga mempraktekannya melalui gerakan dan juga ekspresinya. Nah, ini ada beberapa contoh katanya atau contoh kalimatnya di Classroom English ini. Yang pertama ini ada greeting atau sapaan kayak hello everyone atau good morning, how are you, kayak gitu. Contoh yang kedua ini ada instruksi misalkan hello, please open window ataupun open your book, open the door, kayak gitu. Nah, ketiga ada classroom management ataupun untuk mengatur kelas. Misalkan sit down please, raise your hand, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pujian atau penyemangat untuk siswa kayak good job, very good, kayak gitu. Jadi itu tuh membuat siswa lebih semangat dalam belajar walaupun kita hanya mengucapkan kata yang sederhana tapi untuk mereka itu sangat bermakna. Nah, pembahasan selanjutnya ini ada manfaat dari Classroom English. Yang pertama yaitu membiasakan siswa mendengar bahasa Inggris seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ini tuh sangat berguna bagi siswa agar siswa tuh terbiasa mendengar kalimat-kalimat yang sederhana dulu supaya nantinya mereka bisa satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat itu mereka bisa mengucapkannya dan menghafalkannya walaupun cuma sedikit tapi mereka lancar dan baik.
pengucapannya. Selanjutnya yaitu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Di sini tuh siswa kalau bisa bahasa Inggris walaupun sedikit, terutama di anak SD, mereka pasti bangga dan percaya diri kalau mereka tuh, wah aku bisa nih bicara bahasa Inggris walaupun cuma open the door, open your book, tapi mereka bisa mengucapkannya dengan baik, yang mana tidak semua siswa bisa gitu. Jadi dia merasa percaya diri karena dia bisa di antara yang lainnya. Selanjutnya yaitu membuat suasana kelas menjadi lebih interaktif. Jadi suasana kelas di sini tuh tidak monoton. Jadi tidak hanya guru yang mengucapkan perintah atau instruksi, tetapi siswa juga bisa menjawab walaupun dengan kalimat sederhana tadi. Misalkan gurunya itu menyuruh open your book, dari siswanya yes miss atau yes mister, kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa menjawab instruksi yang kita berikan. Yang terakhir yaitu mempermudah komunikasi antara guru dan juga siswa. Nah, untuk contoh penerapan di kelasnya, ini udah dicantumin di poster yang paling pojok bawah. Ini udah ada simulasinya, ada gambarnya antara guru dan juga siswa. Itu guru menyuruh open your book, itunya siswanya menjawab yes miss, kayak gitu tuh. Ini bisa dilihat, ada gambar-gambarnya juga, jadi memudahkan juga dalam membaca poster ini. Segitu saja pemaparan tentang poster yang sudah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May I open the book? No, you can't.